Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. ya kita bertemu kembali di kelas algoritma dan pemrograman ini. Kita sekarang bahas mengkonversi bagaimana kita menerjemahkan algoritma yang sudah kita buat itu kita buat dalam bentuk pemrograman. Ada beberapa yang perlu kita proses di situ sehingga kita nanti tahu langkah per langkahnya seperti apa. Oke. Gampangannya, seandainya orang punya ide, punya rencana, disampaikan ke temannya, disampaikan di grup, apakah temannya setuju atau tidak, ya. Dalam bahasa, dalam ketentuan yang sudah disepakati bersama. Dalam komputer itu dikenal dengan compiler, ya. Kita di compile, di running ide-ide kita itu, apakah betul logika yang sudah kita buat itu diterjemahkan oleh komputer menghasilkan sesuatu yang kita inginkan. Oke, masih ingat yang kemarinnya bagaimana membuat algoritma? Tentunya setelah diawali dengan start tadi, setelah membuat algoritma bagaimana mengcodingkan dalam sebuah program, habis itu bagaimana mengcompile, mengecek input outputnya sesuai atau tidak. Kalau sesuai baru buat laporannya, diarsipkan dan seterusnya. Oke, sekarang kita masuk langkah yang kedua itu, ya, bagaimana setelah algoritma kita bikin, langkah selanjutnya adalah membuat sintaknya. Oke, siapa ini yang nulis? Dipersilakan presentasi. Iya Pak. Nama siapa, Mas? Nama saya Mas Hudi Pak. Ahmad Mas Oke, Hudi. Mas Hudi. Tolong dijelaskan Mas Hudi flowchart ini sebelum kita buat programnya. Awalnya start di Oke. tunjukkan, terus yang kedua kita persiapan dulu Pak, atau preparation. Oke. Menginputkan huruf-huruf yang akan kita pakai nantinya Pak. Oke. Variabel ya namanya ya. Oke, Ya, lanjut. variabelnya Pak. Terus yang ketiga kita memasukkan data Pak. Nah, bagus. Yes. Itu nanti kita kasihkan, kita beri angka di dalamnya itu Pak, di dalam. Oke. Aha. Ya. Terus yang keempat prosesnya Pak, proses penginputan data ya, atau penjumlahannya itu Pak. Oke. Terus yang kelima kita menampilkan hasilnya. Oke. Dan yang terakhir selesai Pak. Sudah. Oke. Kita kasih plus semuanya mulai dari awal sampai terakhir. Ya. Jadi saya apresiasi ke teman-teman semua yang posting ya, meskipun nggak saya lihat semuanya sampai ke bawah karena terkait dengan waktu. Saya tadi naik dari pertama sampai di Mas Hudi ya, terakhir ini ya. Ya. Oke, saya ulangi lagi teman-teman ya. Yang beda nanti boleh bertanya atau tanda petik diskusi ya. Kalau nggak bisa dikatakan protes ya, saya boleh, monggo. Ya, dari sinilah nanti kita terjemahkan dalam bahasa pemrograman. Sehingga nanti yang belum lengkap ya, langkah-langkah tadi, ingat algoritma, masih ingat ya, dua kuncinya. Satu urutan, yang kedua Menyelesaikan. jelas goalnya, targetnya. Karena ini targetnya adalah penjumlahan, maka hasil yang ditampilkan adalah hasil dari penjumlahan, gitu ya. Oke, di mute lagi dulu, kayaknya ada feedback ya. Oke teman-teman, dengar masih ya. Nah, coba saya jelaskan sekali lagi ya, bahasa Mas Hudi tadi ya, Mas Hudi ya. Saya coba jelaskan sekali lagi ya. Nanti yang masih belum paham saya kasih waktu untuk bertanya lagi ya.
Oke teman-teman, kalau Anda ditanya ya dalam proses pembacaan algoritma ini ya, yang diawali dari start dan diakhiri end, itu ada berapa langkah? Kalau dari definisi algoritma itu adalah langkah-langkah yang berurutan ya, urutan atas bawah misalnya di sini untuk mencapai goal. Ya, goalnya sudah jelas diumumkan. Oke, siapa yang mau menjawab? Ada berapa langkah nih? 6. 3 Pak. Iya, kalau mulai dari start sampai end 6, betul. Oke ya, cukup. Sekarang penjelasannya gini. Ingat, setiap program senantiasa diawali oleh main kurung buka dan kurung tutup. Ya. Oke. Tentunya di awalnya kalau mau paling tinggi itu tadi include standar I/O ya. Itu tetap harus kita libatkan karena di sini kita menggunakan input dan output. Oke. Lanjut. Setelah start, setelah kurung awal dibuka itu, maka kita harus deklarasikan variabelnya. Kita tulis di situ integer A, B, C. Kita menggunakan variabel A, B, C atau disebut huruf-huruf tadi, itu namanya deklarasi variabel ya teman-teman, dengan tipe data yang namanya integer ya. Integer itu bilangan bulat. Oke. Habis itu kan belum memasukkan data, itu baru mendeklarasikan ya, baru melist ya, mendaftarkan variabel apa saja yang mau dipakai. Sekali lagi, langkah kedua itu integer A, B, C untuk gambar ini itu hanya untuk mendeklarasikan ya, menyampaikan bahwa ini loh yang mau saya pakai A, B, C. Oke. Baru langkah ketiga itu apa? Memasukkan nilai A. Nilai A dimasukkan. Misalnya nilai A nanti kita isi 1, nilai B kita isi 2. Jadi konteks baris kedua bukan kita sebut memasukkan dan mengeluarkan, bukan. Memang gambar jajaran genjang itu, notasi jajaran genjang dalam flowchart ini itu bisa in, bisa out. Tapi pembahasan kita melihat program ini harus jelas, karena ini prosesnya penjumlahan, berarti proses yang sebelumnya itu nggak mungkin output kan gitu. Kalau hanya program sederhana seperti ini, itu pasti adalah input. Nah, karena A dan B ada input, maka proses selanjutnya adalah proses ya, notasi proses itu C sama dengan A plus B. Agar mengetahui prosesnya itu benar atau tidak, baru langkah selanjutnya adalah notasi output ya, dikeluarkanlah C, dan terakhir adalah N, sehingga selesailah ya 6 langkah ini ya. Bagaimana teman-teman? Ada yang ditanyakan sampai di sini? Halo? Belum. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Ada yang beda dengan ini kan? Ada yang tadi terlewat, nggak pakai deklarasi, integer ABC-nya nggak ada. Terus ada yang terlewat langkah ketiga, tidak ada integer A dan B. Ya, langsung ke proses karena menerjemahkan integer ABC itu sebagai input. Loh Pak, katanya kemarin input. Saya sampaikan, kalau Anda preparation baris ketiga kita buang ya, baris ketiga kita buang. Ya, ini kita buang baris ketiga ya. Lalu langsung integer A sama dengan 1, B sama dengan 2, C. It's okay, itu benar. Tapi coba kita lihat yang gambar-gambar tadi, coba. Ya, ini tidak ada deklarasi ya. Ini kita gedein. Ini benar, bagus, sama seperti yang barusan ya. Ya, ini sama persis sama yang barusan. Bentar, kita lanjut lagi. Input, nah ini tidak ada deklarasi variabel.
nggak ada preparation, langsung input dia, input proses tampil ya. Ini nggak ada deklarasi ya, ini nggak ada deklarasi juga, ini ada deklarasi, ada input. Nah ini benar juga ya, sama seperti ini barusan ya. Ini dia, ini yang saya bilang boleh, ini preparation sekaligus. Ada masih lihat kan? Masih lihat Bapak? Ya, Masih, Pak. ini preparation sekaligus memasukkan data, itu boleh kayak gini nih ya. Yang saya bilang memasukkan nilai A, nilai B di preparation, tapi dia senantiasa begitu terus. Jadi A nya senantiasa 5, B nya senantiasa 4. Kalau mau merubah dia harus merubah di program. Beda nanti kalau dia di bawahnya, seperti halnya yang saya jelaskan di di flowchart yang temanmu tampil tadi ya. Dia dipisah ininya, sehingga nanti inputnya A dan B itu nanti kalau saudara belajar scanf, memasukkan data dari keyboard, itu nilainya bisa berbeda-beda ya. Untuk kasus ini oke, benar ya. Oke, ini juga benar nggak? Benar ya. Oke, ini nggak ada inputnya ya, ini tidak ada inputnya karena deklarasi yang di sini tidak disertakan nilai A dan B nya ya, kalau mau konsisten ya. Oke, nah ini udah oke ya teman-teman. Dari penjelasan tadi bisa dipahami? Bisa, Pak. Iya boleh, monggo. Mau bertanya Bapak, itu kan Iya, tadi Mas. kan di deklarasi itu intinya itu apa ada beberapa komponen kan Bapak? Ketika setelah integer nilai A dan B, nilai inputnya itu sudah jelas, misal A sama dengan 2, B sama dengan 3 itu kan Pak, maka kita Oke. tidak usah memberikan input lagi kan Pak, boleh tidak Iya, betul. memberikan input lagi. Ya, baris ketiga dilewati. Tapi kalau seandainya Pak, integer kalau seandainya nggak ada nilai yang jelas Pak, apakah nilai input sama outputnya itu harus ada di preparation ya Pak? Tidak selalu. Jadi sekali lagi, preparation itu yang utama dia hanya mendeklarasikan tipe variabel, bukan memasukkan data. Tapi banyak atau beberapa programmer sekaligus di situ, karena dia nilai konstanta gitu ya, dimasukkan aja sekalian di deklarasi, menghemat baris gitu nih. Kalau seperti screen yang dikirimkan bapaknya Pak, yang punya Mas Budi itu, Ya, berarti di preparationnya bisa ditulis integer A, B ya Pak, itu sudah cukup ya Pak? loh, C-nya nggak ditulis gitu? Iya, C-nya nggak ditulis Pak, sudah cukup Pak? Nggak boleh, karena semua variabel yang dipakai dari start sampai end itu harus dideklarasikan dalam preparation, Mas. Oh ya, paham Pak. Jadi preparation itu sekali lagi bukan hanya untuk input, preparation semuanya A, B, C yang dipakai variabel. Nanti kita coba demokan ya. Saat C-nya dibuang apa yang terjadi? Ya, itu menarik pertanyaannya jenengan. Baik Bapak, paham. Mas siapa barusan? Robit. Mas Robi. Oke, Mas Robi. Terima kasih.